Kalau niku empati, Jadi malaikat itu ya kesel kan, asal liane pangeran itu ya kesel. Cuma keselnya malaikat itu ya ora koyo kesele kowe, tapi ya kesel. Lan jare Syekh Nawawi nek ana wong gak men dosa terus malaikat ya kesel mergo nyatet. Termasuk kesel itu nak nyatet wong ngomong esuk sampai sore ra ono gunane. Mergo malaikat iku mangkel dilebokno kanan ora omongan apik, dilebokno kiri ra omongan apik. Iku yo marai kesel secara psikologis. Nek ini iso berdebat secara pengkategorian. Omongan ngelantur misalnya kan jagoan Mustafa. Iki kang bisa semlele mbok do mati kan ditulis dosa iku ora dosa. Ditulis apik wong kiai kok amen mikir dhuwit kan. Paham? Akhirnya sambat surip takdir kamu Mustafa, yo takdir. Terus bariku bakas bisnis sopon nah itu kan yang ngel-ngel malaikat dilebokno apik kok kiai kok kecangkeman dunya dilebokno elek nyatane orang ngrasani rondo kan akhirnya kan. Jadi malaikat itu gak ada kesel ya. Karena malaikat itu ya makhluk gak ada sentimen, gak ada apa sentimen. Malaikat gak ada sentimen yang paling dohir tentang hadis sahih niku. Wonten gen pengajian kados ngeten iki jenenge pengajian. Terus dari pangeran innalillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil ardi. Awang de malaikat sing tukang mlaku-mlaku. Terus ketika ketemu khilaqat zikri majlis zikir, mereka ikut. Dan mereka semuanya kata Allah, kamu harus mencatat mereka orang saridoi saya ampuni. Malaikat yang muni oke, tapi yo ono drengkine muni ngene. Inna fihim rajulan khata. Di antara mereka ana wong sing pegane salah Gusti. Mereka ikut majelis juga niat ngaji, golek kancane ning kono. Dadi ora niat ngaji, mergo ana kancane ning kono. Dene ngenteni akhire ning majelis iku. Mau ora niat apa? Ngaji. Ya contohnya iso diterusno dari bojo, dari utang macam-macam lah. Pokoke ora niat apa? Ngaji. Tapi apa dawuh pangeran? Ora jare pangeran, hum al qaumu la yasqabihim jalisuhum. Orang malaikat, masa sing rono niat ngaji lah. Aku wis sumpah ngger wong bergabung wong iku ora bakal celaka. Wis kudu mbok tulis apik. Ya akhirnya muni oke, tapi protes e. Dari sama malaikat kan duwe apa? Protes itu we. Kayak rai-rai sampeyan diangkat dari khalifah, malaikat ya protes atas alufiha mayusidu fiha wa yasfikut dima. Rai-rai ngoten dadi khalifah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisul. Pantese ra kula dadi pemimpin wong tukang maca napa? Tasbih. Malaikat pangeran unike ra nerangno. Mergo pangeran ya pirsa nek kowe kelakuane ngono ya ora kok temune ora manusa apik ya ora apik. Wis pangeran ngendikan ini alammu. Mas kowe ora apa ora aku jare sing ngono tok dijawab kowe ora apa ora aku. Ya aja geman sering dosa ya mari ngel-ngelono malaikat. Ya nak nganti mbok ngel-ngelo dendam repot. Pala napa? Repot. Li annahu korona saat temne man sing tarokat dulu iku layut ibu rangel-ngelo sapa man al katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis. Katabah jamae katib kados kafirin kafaro. Terus ini Quran iki ulaika humul kafaratul fajar. Jadi di antara jamae kafirin kafaro. Katibin katabah fajirin fajar. Li annahu korona saat temne man iku layut ibu orang reponto sopaman al katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis. Alladzina rupane katabah yaktubuna kang padha nulis sapa ladina sayyi'ati ing pira-pira ngamal elek. Orang ngel-ngelo malaikat sing tukang nulis ngamal elek. Jadi mulane hati-hati ke hubungan dengan malaikat. Mulane Fatihah iki malaikat karubiyin rohaniyin dhewe sering di Fatihah kiai-kiai iku ben rapati sentimen, ben rapati napa? Contoh sing paling masyhur nggih Jibril. Fir'aun itu bareng ape tenggelam, itu ya iman. Fir'aun itu bareng ape tenggelam, ya iman. Itu masyhur binasil Quran. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanas bihi Banu Israel. Aku itu iman, nak pangeran itu ya pangerane Bani Israel. Sekampangannya muni la ilaha illallah. Iku Jibril mangkel. Kok penak ning donya ngaku pangeran budiga sanape mati husnul. Iku langsung diseseli napa? Lemah. Fa akhadha Jibril qabdatan min turabin wa dasahu fi Fir'aun. Karena lemah disesli cangkem kok penak ke husnul khotimah. Cita-citaku nyiksa kowe kok ke husnul khotimah. Dadi wah payah malaikat itu. Sentimennya masyaallah tenan.
Nah, tapi zaman kita ngaji cilik jadi malaikat ra di sentimen. Iku ya ilmu zaman cilik, gede ya rubah. Aku yo ngandel kayak cilik dikandani jadi malaikat ora duwe nafsu, ora duwe mikir yo ngandel. Tua-tua yo ora pati ngandel. Tapi yo kowe nak mulang cilik yo ngambil ilmu cilik. Ya pelem nabi enom yo kecut tapi tua yo mateng yo ora sabuk protes. Lan kok tambah suben tua-tua menawa ya tambah mau kumpul kowe ya ora oleh mbok protes. Wae uzlah kok kumpul-kumpul. Saiki ya pantese kumpul. Padha ora jelas tapi suben iso wae ora kumpul. Dadi malaikat ngoten iki gak ada sentimen. Tapi iku mau semuanya terkendali ra kaya kita. Kita itu ora terkendali sekali dia sentimen hasud mbek wong no. Nah, malaikat mboten sentimene kuwi cek fillah walillah mau. Sangking mangkele malaikat teng sinten? Firaun wong bedigasan sak dunya-dunyane bedigasane kelas tinggi aku pangeran. Mau angkel Jibril wong kok ana wong aku napa? Kok penak pe mati? Tobat. Dadi maca la ilaha illallah genep diseseli lemah mbek sinten? Jibril. Ben ora kasil husnul. Dadi sampean mbok iku debate Jibril mbek Firaun. Karo di debat sebetulnya saya ingin husnul khotimah. Kok debat barang ono pengadilan Ahok. Ala garu-garu. Pengadilan di hukum publik itu pengadilan. Jadi itu tadi itu boleh ya. Jibril melakukan itu boleh karena tadi orang itu kalau senang pangeran pasti punya sentimen fillah, punya ghirah fillah. Jadi pasti dalam pengadilan itu dimenangkan Jibril karena husnul khotimahnya Fir'aun itu salahnya kan dia sudah tenggelam. Itu biman zilatil ghorghoroh. Dia biman zilatil ghorghoroh. Kaya wong sing wis keler-keler. Mestinya tobat yang masih rasional, masih ikhtiaron itu ketika dia mestinya di tepi apa? Pantai. Itu masih ikhtiaron. Tapi ketika wis tenggelam tapi masih sadar ya, tapi sudah halatan ittiroriyatan ya, kondisi yang sudah semuanya terpaksa. Itu sudah tidak diterima tobat. Sehingga kalau sudah ada diterima tobat, Jibril juga terima sesuci kalimah thayyibah dilafadzna sinten? Fir'aun. Ini sentimen yang bagus. Sehingga nanti di pengadilan pasti menang siapa? Jibril, karena ini sudah halatan ittiroriyah. Makanya dalam fikih itu misalnya pitik ya mesti kowe sing pitik tendang sepeda motor duar ya jak ono nyawane tapi kejat-kejat kan kejat-kejat terus rohen kesusu disembelih itu disembelih sampai anak putune iku ora oleh, iku haram karena dia punya nyawa itu sudah nyawa sing ittiroriyah napa nyawa napa ittiroriyah itu. Nah, yang fikih kan dijelaskan jika dalam kecelakaan ayam itu pasti punya hayatan mustaqirrah, hidup yang masih normal, maka dihukumi hidup sejati. Sehingga kalau disembelih berarti kan nyembelih hewan hidup. Tapi nek kejat-kejat kan, kejat-kejat menculot, buat cekel ya ora roh terus buat sembelih. Itu jenenge hayatan ittiroriyah. Itu kalau disembelih berarti kan nyembelih hewan sing mati. Paham kan ya? Tapi nak bar kecelakaan kena sikile cek pilek-pilek roh rogen cek roh pilek-pilek terus berharap diobati jebelit sebelah. Iki halal yo perkarane iki di halatan apa? Ikhtiariyah no. Halatan ikhtiariyah. Dadi ana aturane iku. Nak ning desa-desa ora asal cek kejat-kejat kok sebelah burung mati ora iso. Iku ono wis mbok barola ya mesti pemenang sing kena ndase. Kejat-kejat itu mau prosedur standar. Pancen wong ape mati kudune kejat-kejat. Ora kok perkara cek urip. Paham nggih? Iku tuh kali koyo ekor cecek apa? Pedhot. Iku standare yen kudu kejat-kejat. Tapi coba arep dicek urip. Wis pancen ngono. Aneh-aneh kok. Masuk kebo bar disembelih kuwi ora langsung mati ya kejat-kejat iku standar iku. Yen prosedur malaikat gawe ngono. Paham ya? Nah sekarang ketika Fir'aun tenggelam kejat-kejat itu sudah ittiroriyah bukan apa? Ikhtiariyah. Satu gerakan yang sudah semuanya itu ittiror apa? Ittiroriyah itu sudah di luar apa? Ikhtiar, di luar karepe sendiri. Itu tobatnya sudah enggak di. Mane kula suwun nggih, kula mau ngandel kula sampean sementara lah paling enggak sampai ke alim kaya aku.
Kowe nak eling pangeran pas ngopi. Misalnya kepeksa ke rokok ya pas rokok. Karena itu halatul ikhtiyar, napa halatul pas ngopi seneng pangeran. Kaya apa mletene wong ngopi? Wong ngopi utawa wong ngopi es teh pas mlete pas sadar eling pangeran. Niku jelas ikhtiar ya. Pas iku kowe seneng rodo ya iso, seneng maksiat iso wong waras. Jebule seneng. Entene guys loro rodok stroke, anak mulai nyio-nyio, kanca mulai nyio-nyio wis ngising ning bantal wis sabet. Seneng pangeran jare pangeran bangkune wae kene ra seneng aku. Berat iki napa? Berat. Lan kula nate ngalami kasuf niku, saurip-urip kula nate ngalami kasuf ya pas mangan karena itu tadi meskipun sekian menit sekian detik kok wong-wong sing para pangeran niku ngukur ukuran parek itu ketika halatan ikhtiyariyah, ketika apa? Halatan ikhtiyariyah. Itu kita benar-benar normal fit dan waktu yang paling kita senang. Misalnya umumnya orang lanang misalnya bar ngopi, waktu paling kita senang itu kita peruntukkan Allah. Ya kadang-kadang lo bar ngopi ya mikir, Gusti kula mati ora seneng, ra seneng kula sitok terus iso mulang iso berjuang. Mau ning swarga terus ngeloni widadari. Kaki agama ini kan untungnya apa? Ini kan hadun nafsi, ini urusan pula. Makanya banyak ulama yang nggak senang mati. Banyak ulama yang nggak senang mati, bukan karena nggak ingin surga. Karena kalau saat di dunia Gusti masih bisa sujud sama jenengan, masih bisa mulang berjuang. Dan nak mati rak ngelon widadari wah hadun nafsi. Pemenang nak mlebu rokok malah gitu. Itu lebih parah lagi. Sehingga mereka memikir hadun adatin, memikirkan agama dibanding kepentingan sendiri. Makanya dalam fatwa-fatwa ulama sebenarnya orang perang minta syahid itu salah. Kalau ditakdir syahid bagus, kalau minta syahid itu nggak baik. Karena dengan anda syahid, artinya berakhir anda berjuang lillahi kalimatillah. Karena niat berjuang ya lillahi kalimatillah. Semua teks hadis gitu. Kamu kalau jihad harus niat lillahi kalimatillah, mengangkat kalimat Allah. Niat mengangkat artinya kamu masih mati apa hidup, bisa memberi kontribusi mengangkat. Coba sama jawab. Masih hidup. Makanya kalau kamu nggak usah punya cita-cita ingin syahid. Kalau ditakdir syahid urusannya Allah. Paham ya? Saya ulang lagi, ditakdir. Tapi kamu tidak usah kepengen syahid. Mereka nak kepengen syahid kadang-kadang nggak memenuhi standar keamanan. Sementing nang mati. Kalau latihan pencak silat sementing nang mati. Padahal dengan nang mati mesti ambisi menang ning swarga, nang ngelon widadari, trauma bojo elek ning donya macam-macam kan terus panjang, napa? Makanya kalau ingin perang misalnya atau ingin apa saja, kok ini ayat lillahi kalimatillah. Meskipun nanti di antara takdir kita mungkin mati. Lalu kalau mulang juga seneng banget. Kulo nunggu kesel sangat malam ini. Kulo tidak minta banafek sedurunge kabudut, minta kulo kan ngisi akhir sana teng madrasah matoleh hajat. Jadi dulu kulo teng matoleh ngantos setengah setunggal. Terus kulo wangsul teng dalam ngantos jam kalih subuh terus mriki. Ya pikiran kula sederhana, mergo kula cek ikhtiyari. Ate ikhtiyari ku cek waras, cek ikhtiar. Kuwatir kula keliling pangeran sabane loro-loronan niku wis gak keren apa? Ora napa. Mungkin dia diterima saking apiane pangeran tapi mboten keren. Kelasnya rendah sekali. Nah, wanyen waras tenan ya saiki napa? Saiki. Mumpung halatnya masih halatan ikhtiyariyah napa halatan ikhtiar. Semuanya masih dalam kendali kita. Paham ya, mulane nek iso ya ikhtiar tauan niku nurut kelawan ikhtiar. Au karhan niku dawuhe pangeran. Tapi kan arah nurut jare pangeran dia tak peksa. Wong amen kelayaban ae pas sehat. Pangeran kepingine wong lanang ora kelayaban dipeksa disetrukno. Nah iso ya ora kelayaban zaman urung stroke. Paham ya? Lah nek iso Gus, yo ngenteni wae. Tapi aja lah. Sakit do kiri kok malah. Ya mos yo ngono. Ada kok ora kan. Terus mari. Aku ndogaku ya karo Gusti, bocah serapati keluyuran ujian kok. Ya tak warai carane dadi wong sing parek pangeran nggih. Dadi hukume pangeran ku sito. Gini ku wong uripku kon ibadah, ya ibal mudaththir kum fa'andir. Dadi kira usah kepengin kesusu mati. Ngono nek ditekir mati ya mati wae, tapi ora usah kepengin. Piye-piye dengan kita hidup ku nambah-nambahi jumlah wong sing sujud yang pangeran. Piye-piye dengan kita aja urip nambah jumlah wong ngaji. Kan lumayan nggo rame-rame. Paham nggih?
Nah, ke Jakarta yang nambahi suarane Anies kan itu lumayan aja. Nah, mati saya iso nambahi. Yes. Kok gue rame-rame, gini apa? Rame-rame. Jadi kadang-kadang wong ngaji ilmu itu mau berdasar zuhud. Mergo rafadho ilu syuhada, wong sing mati syahid itu dekne kepengen mati. Dekne gak mikir dengan dia mati berakhirlah sudah dia memberi kontribusi lillahi. Kalimatilah dan teng hadisnya seperti itu mangko talalitakuna kalimatu wahiyal ulia iku fahuwa syahid. Dewe kanjeng Nabi wong perang kok niate kalimatu wahiyal ulia iku dekne syahid. Berarti niatnya dia kan memberi kontribusi terhadap lillahi tadi. Lah engko sing ditakdir mati kita sebut syahid. Ora kok min awalil amri rapati jaga keamanan, kapok melarate terus semangat. Semangat benang apa? Mulane cara kula perang panglima perang. Mustofa Ruhin rata jauh semangat syahide mesti itu. Kere-kere panjang ini mesti wah Ken kok gak tameng. Wah mboten Gus. Alamat ya salamat Gusti. Alamat. Padahal sih suka-suka nganggo standar apa? Keamanan. Kan gak tameng. Mboten Gus. Lho pedang wis rusak kabeh. Wong ora apa-apa. Wah alamat ini wah. Tapi ya apik dibanding wong kafir ya apik iku. Cuma itu kelas yang kurang baik. Terus bukti ketiga dari ulama-ulama, nyatanya semua nabi itu tidak ditakdir mati syahid di medan perang. Itu bukti tentu Allah memilihkan nabi itu yang kayak apa nabi muji orang yang meninggal syahid. Tapi nggak ada nabi yang ditakdir kabudut fi ma'rikatil kufar. Ya tentu semua nabi syahid, pokoknya nggak ada yang ditakdir sedemikian cara nabi kabudut. Karena kalau nabi kabudut berarti simbol ilahi kalimatillah itu hilang. Meskipun tentu kita berkeyakinan semua nabi kabudut apa syahid meskipun dengan cara yang berbeda, tapi nggak ada yang kabudut fi ma'rikatil kufar ketika duel apa saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan syahid menurut ulama ya kita khusnudon, semuanya kita khusnudon. Kalau orang yang mati syahid fi ma'rikatil kufar itu syahid bagus. Tapi saya sebagai ulama ngikuti ulama-ulama dulu, kamu jangan punya niat syahid itu bentuknya yang seperti itu. Maksudnya aku nang perang, nang mati mesti terus ambil. Nang mlebu swarga, nang ngeloni widadari mesti urutannya kan. Enggak, isunya kita perang litakuna kalimatu wahiyal auliya wa kalimat ladina kafarus sufla. Nah, jadi kan baca ala kalimatal ladina kafarus sufla wa kalimatu wahiyal auliya. Ya sudah, setelah itu mungkin kita ditakdir syahid. Kalau itu nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau min awalil amri gue ora pati safety lah, ora pati jaga keamanan, rapati opo. Dan orang perang kira tak jamus, gue rugen us ratal pun, us janji ya gus. Kos sama sarung atau sedar. Lagi perang rong detik mati sih. Wah, malah ngel-ngelo wong. Ora oleh lane ngaji. Iku nek apa setahu kula para ulama ngendikan. Sampeyan delok teng tafsir Syekh Nawawi ketika wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma itu beliau cerita fatwa ulama tentang niat syahid. Ya niat apa? Soal Nabi ngendikan fadhailah syuhada tentu ya kita percaya orang yang mati syahid itu begini fadilahnya begini. Oke itu iya, tapi ada aturannya untuk sama seperti kita sholat kenapa ditompo pangeran sholat itu juga itu niat sholat tembi ditompo pangeran toh itu hadir nafsi sholat nang ditompo pangeran kok nak ditompo aku dilebono swarga ujung-ujungnya kok nang ngeloni bidadari. Ya ora niat sholat itu niati wakum minas sajidin warka'u ma'rokin Gusti, pancen adone wong ning donya iku sujud. Pantese jenengan disujudi. Titik wis, iku ditampa pangeran malah. Kalau baleni malah iki nek niat salat ya Gusti pantese jenengan disujudi, pancen jenengan pangeran. Pantese jenengan dirukuki pancen jenengan. Jadi keren, Mas. Wajar lah kula kawula ino badhe kula tak templekno teng bumi demi sujud teng jenengan. Ora kok malah mikir hadir nafsi tampa sujud kula ku amatir iku jenenge. Senengane kok mikir awake dhewe. Mesti terusane tampa sujud kula mlebu swarga nglon widadari utang lali macam-macam wis ngono. Kelakuane wis ngono.
Cek susah sih ngelem pangeran sing ikhlas. Wong kok elek ngono. Kadang-kadang mbek wong ya mangkel. Dimangkel iku wong apik wong sujude tenan. Disenengi cek goblok. Lan kula niku dadi kiai yo bingung. Dadi yo repot. Terus kula suwun seneng nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyifati nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Saraipun Burdah kalian Saraipun Barjanji. Niku kalau ngelem nabi niku sederhana sebenarnya. Tapi itu yang mengena. Bisa ulang lagi niku sing mengena. Misalnya Dawe Imam sing aran Risalah Qusyariyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu mun gak dinyali mau muni nafsi. Nabi ini cek kober ngendikan umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran. Nabi Muhammad di depan Allah tesih saged muji. Fa ahmaduhu bima hamida allamani ya rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan ahmadu yang Muhammad itu afal tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini, kira-kira pikirannya nabi-nabi itu wis kiamat, berarti amal wis ditutup lah, buku wis tutup. Tapi tak pikirannya Nabi Muhammad boten-boten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampean ra iso ketemu Allah. Allah nih pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam nih, mun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat tak sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah, akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' roksak wasal tu'toh wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa tak kasih. Saatnya beliau minta hak nopo syafaat, disebut maqamam mahmud. Dan ini kula waos kitab kersane orisinil niki betapa sayangnya Rasulullah SAW tentang kita. Ketika Nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, jadi gue punya ngendikan nafsi. Nabi Muhammad masih gak ada nyali ngendikan apa umat. Itu bukti bahwa Nabi itu nggak pernah nggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Fatahtu. Ini Nabi cek jawab, fawwah la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli nopo neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis cukup bablas. Ini cerita betapa Rasulullah SAW niki jarang tiang maos niki kula waos kersane tambah mahabbah teng Rasulullah SAW. Dados niki kula cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha niku diredaksekno Burdah nggih diredaksekno Burdah fahustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fahustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wajustaqulla maqamin ghaira mustahami. Atau wahustaqulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak tersaingi lah. Walhasil ternyata derajat itu apa? Gini ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tangklet, ya Rasulullah mal ladzi auha ilaika rabbuk idz qala fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'muhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikael itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun Nabi yang jadi Rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud Burdah kaima tafuza biwaslin ayya mustatarin wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wasirrin ayya muktatamin. Jadi Nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya Nabi yang tahu.
Tapi niki ibu-ibu harus bangga Sayyidah Aisyah jenenge bojo wanita tanglet. Ambek Nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya? Niki khasnya wong putri nih. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ilama a'lam tani. Gimana cara Jawa tak kadak nomor tuamu, nak gak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam. Jegamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku digo mulai sampean ra bojo kemana. Ya rada ribet njenengan ngadepi wong wedok niku lagi ribet. Terus faqala akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 teng kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya, kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya Allah, Engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya, sebagian bil hijar wa ba'duhum bil masih wa ba'duhum bil khasfi. Fama anta fa'ilun bi ummati, lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa. Ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten. Berarti Nabi ku mun nego lah, nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Ndak, saya ndak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala saterusnya. Terus wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat, dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting dingertosi, pilih ukuran Nabi baik itu gampang nak sampean ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati, sok syafaatku kanggo wong sing salah akeh. Wong Nabi ku ora melok dosa kok mikir nyafaati, nak rapi-apike wong ora mungkin. Wong sing dosa iku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng Nabi. Wong kok apikane ngono iku gak mungkin, gak mungkin. Wong sing salah iku sampean, sing diutang yang sampean, sing kasus iku sampean, sing mikir Kanjeng. Nah itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu bimadikhin astaqilu bihi dzunuba umrim madha fi syi'ri wal khodami. Dadi aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk ngelem sing dadekno dosaku ben disepuro pangeran. Misalnya kita suka Alphard, muji Alphard, suka Innova, muji Innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet tuh nak suka hewan, seneng kucing nggak ngelem kucing. Lu bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Mulane jare Burdah, aku iku ngelem apa tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ngendikan wa huli kholasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan, sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah wa ijahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing tahalla duga wau teng mriki diwaos napa tahalla napa tajalla kebuli. Tahalla ya. Wonten naskah tahalla wonten tajalla. Artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim, sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntaqim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada nabi yang raufur rahim itu kamu kemanakan? Jenengan kudu konsisten, terus kadung ngarani nabi ini jenengan raufur rahim. Maka sifat jenengan yang muntakim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya Nabi yang kamu beri gelar Raufur Rahim. Paham tak jenengan? Maksudnya ya aja sida nyiksa wong kadung mbok arani Raufur Rahim. Dadi wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla tatahalla bismimun takim. Terus sekarang Burda jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya. Tapi ketika ono panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Terus Burdanu saking yakine ngendikan fa innali dzimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi bi dzimman. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad ora oleh disiksa.
Padahal maksudnya secara oleh disiksa kan kanjeng Nabi Muhammad, tapi biabae namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabi wala habli bimunsori. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi. Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman nggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Jadi pangeran kok diruwayu, dipeksa, kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in ati lamun nekani ingsun damkan ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi itu gak ada hak napa? Syafaat. Ya eling-elinge termasuk kelebihan Nabi itu gak ada hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenis dosa ke istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabiyyi wala habli bimun sorim. Terus niku cerita-cerita madhe ulama teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong apik eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadurru yasdadu husnan wa muntazimu wa laysa yang kusu qadron hiramun. Jadi dulu tuh pernah ada faham-faham sing cara zahiri hadis iku abai nabi itu seperti ini cara zahiri hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah terus dipendapat bapak nabi ku min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqah. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhira. Itu logika yang dibangun. Sehingga terus mantep barokah wau mau sedibak mau berjanji kiyakan wong Islam an-nabi min abihi wa ila jaddi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majaz. Sebetulnya Azar bukan bapak kandung tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesen teng jenengan sementing niku mau berjanji napa bodan ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya, sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tambah. Misalnya ngeten, kula kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua mufassir konsensus sepakat jeng ben nek wong Islam mlebu neraka. Niku sampean kudu donga, nek mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Jarene iman nekani mau oleh jutene neraka padha wae aku. Apa meneh misale sampean hafal Quran jejer wong sing hafal, jare kapit kok ora mlebu napa? Neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah nu tersinggung sakwise ana wong sing napa? Ngenyek. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe wong dekne ndek tauhid ora ngarah dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bisyahadah orang yang tauhidnya benar kaman kadzdzaba bi sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya adkhiluhumul jannata bi rahmati. Padahal Allah dilapuri malaikat, malaikatnya kira diprovokatif. Malaikatnya lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Jare pangeran wis timbang semuti Gusti, wanane salah tok. Reputasine salah tok. Ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nah, lafat-lafat seperti ini kita akan punya harapan ketika adalah umat sing carane iman tesih blepotan, carane sholat cek blepotan, carane zakat cek blepotan. Kita selalu punya harapan barokahnya iman, barokahnya mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan, karena agama ini bagi yang punya harapan. Dimangka yarjuwa wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan.
Wong Kanjeng Nabi sekaruan nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan, mungkin mereka ada iman. Tapi asawah ayyukhrija bal arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Anak bapak orang iman, aku cek di harapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sani kata bapak era poso, anaknya melok TPQ, bareng poso juk gendong, akhirnya bapak izin melok poso. Bapaknya maca Quran ra tau. Bapaknya nekani wisuda anake hafid. Mulane bapaknya ora kena dibentuk, ya arep-arep napa? Anake. Nah anake ora kena dibentuk ya arep-arep putune nganti Imam Mahdi turun nang ngoten mawon. Pokoke agama niki limangka nayarju wal yaumal akhir. Terus kula suwun napa? Madzhab Abdul Hasan Asyadzali. Nggih pancen madzhab niku kathah, tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo roja dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah. Dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Saman roh anake wakal kok hubungane putus asa mesti maksudno. Tapi nek hubungane iso wae saiki nakal so ben gak. Sewai saya goblok sobat gak. Senajan to sobat ra terbukti lah, penting hidup itu ada harapan. Guys, penting hidup itu apa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad. Apa-apa ibadah selalu punya apa? Harapan. Terus Indonesia yang seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula nu sing jilbaban mau keluarga ketok. Saniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid ki mboten serame sekarang. Sampeyan ra iso grutu, tapi salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah yo ribet nak ngoten sampean nyoal ideal nggih ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Salat purun teng masjid. Sampean ndak usah memaksa ideal wong kita ndak pernah napa? Ideal. Terus kula suwun cerita-cerita teng tiba teng berjanji bahwa Nabi sahibus syafa'ah. Nabi nu tiyang sing peduline napa ummati. Jadi ketika Nabi lain mboten gadah nyali ngadepi hisab. Mungkin itu domuni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir umatnya ngendikan mati. Caranya apa? Muji pangeran bima hamida allamani rabbi. Lane dawuh teng ulama-ulama dawuh fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satu madun apa? Ubba wa summiya Ahmad li annahu ahmadu min ghairi. Ini gua hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya Nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah. Mergo wis kiamat berarti wis finis. Nabi tesih gak ada pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat. Allah tidak terhalangi oleh akhirat. Allah tidak bisa dihalangi apapun. Sehingga Nabi tetap wani njaluk pangeran. Berarti mujine Nabi ku lebih top karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah karena Allah tidak terbatasi, podo-podo Allah wapian, wis tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tauhid. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa ra'sak napa wasal tu'tah wasfa tusyafa. Muhammad kepala kamu angkat, kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa syafaat. Seseorang bertobat. Dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, ijel itu, harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul. Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari umingkum al mujrimah, yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa? Faqtulu anfusakum. Sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasa mansuh. Sampai Sayyidina Ali suatu saat ada mubalek atau ustadz itu ngajar di masjid, ditanya, kamu tahu nasa mansuh enggak? Enggak tahu. Kata Sayyidina Ali, berhenti jadi mubalek, lisensinya dicopot. Dicopot, kemudian halakta wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasaman, so jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansukhoh, sudah
nasah. Itu kayak kasus Sunda Wiwitan ini. Itu gak mau punya Nabi Muhammad karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu, zaman Nabi Adam kawinan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama Allah? Kalau sama Nabi Adam mau tidak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti Adam. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik. Makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang mulai dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek. Nanti sama-sama masuk surga. Karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar. Itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Qabil itu ganteng sekali Qabil. Berpasangan dengan Labuda itu jelek, gembrot, pokoknya tidak cantik. Enggak lah, kebalik. Qabil itu berpasangan sama Iklimah. Jadi Qabil ganteng, punya adik kandung namanya Iklimah itu cantik sekali. Yang Habil itu rapati apa? Berarti yang Habil apa? Ya dapati ganteng, berbarengan dengan Labuda juga dapati cantik. Nah karena tadi ya berarti Qabil bareng siapa? Iklimah, Habil, Labuda. Maka untuk kawin ini nggak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena nggak ada perbedaan ibu bapak, mau tidak mau beda. Yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Qabil dapat Labuda, yang Habil dapat Iklimah karena beda kandungan. Itu sudah cukup. Nah, akhirnya kan nggak terima si Qabil. Masa orang ganteng dapat orang jelek. Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang cantik, nggak terima. Tapi Allah ngatur seperti itu. Akhirnya terjadi percekcokan. Nah, dulu itu semuanya itu religius, sehingga ukuran percekcokannya masih religi, yaitu ya gini saja, kita ngadakan kurban, yang diterima itu yang menang. Ya ternyata dalam kompetisi itu yang menang siapa? Habil. Akhirnya Habil jadi menikahi siapa? Iklim. Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya ya menang, lebih gampang. Nah kemudian bayangkan misalnya, ya saya ini menerangkan asa mansur. Kita semua sering ngomong, sering berkoar-koar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya. Ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasakh atau dihapus ketika Rasulullah. Maka mengenali asa mansur itu keharusan dalam ulumul Quran, ya. Makanya Allah musiha pasti naktibu khairim minha au misli. Jadi saya nerangkan nasah mansur itu dua sesi. Satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa. Nah, sekali saja hari ini dok, sudah setelah itu anggap pinter gitu. Kalau sudah jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Saya ulang lagi, orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Allah. Pikirannya Nabi Nuh, orang biadab gini nggak layak hidup, itu pikirannya Nabi Nuh. Kalau dia pakai militer, tidak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit, beliau berdoa, Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina daya. Innaka intadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirong kafar. Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir, padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau, matikan semua saja. Jangan sisakan satu pun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo ya pasti melahirkan gendo. Gen wala yalidu illa fajirong kafar. Kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi kafir. Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah, orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini termasuk saya semua ini semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah Zurriyataman hamalna ma'anu. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi
No, jadi nasab kita ini sudah steril, sudah tidak ada nasab lewat kafir karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh, yaitu disebut apa? Dzurriyyataman hamal nama, yaitu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu akhirnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, beberapa malaikat sing ahli adab spesial eksekutor lah kira-kira gitu. Muhammad, kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah bujal CS, saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di zuhurir rijal di punggung lelaki, nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini, ini dengerin ya. Logikanya gini, misalnya Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang mukmin. Akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya di punggungnya ada perempuan namanya Darrah, akhirnya juga orang apa? Mukminah. Saya berikan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah, tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah, di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu sebenarnya nggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kasofnya Nabi, kasof itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan. Itu dalam bahasa Arab kasof atau mukasyafah. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim. Akhirnya Nabi gak berani. Jangan bunuh. Mungkin bapaknya ada iman tapi anaknya iman. Betul, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abdullah punya anak Darrah, Walid punya anak siapa? Walid. Itu mirip seperti kita. Bapak era sholat, anak ETPG sholat, akhirnya bapaknya katut sholat. Banyak gak di Indonesia? Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Nah, itu kalau bapaknya kamu habis, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, artinya gini, andai kan tidak ada ulama yang menerangkan nasa mansuh, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu'abbadat, selamanya lama. Jika main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh. Padahal kita sudah ganti Nabi, yaitu syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyhur itu ketika Nabi ngendikan, saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka kafir itu karena tidak ada. Sehingga ada periode. Loh kalau perang itu beda, perang itu konteksnya duel, itu tidak harus sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu wajib perang nggak? Wajib. Penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim. Maka kata ulama fikih sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir tok. Masih muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu, terus dia pamit gini, saya muslim loh, beri hak loh. Nggak bisa. Saya penjahat loh, muslim, jadi kamu nggak boleh merangin saya, ngelawan saya kan muslim. Nggak bisa, tetap harus dilawan. Makanya kata ulama-ulama fikih, pertarungan sama musuh itu tidak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri Anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi ngendikan mangkutila duna mali bahwa syahid, mangkutila duna harimi bahwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati syahid. Dan penjahat yang mati ini muhad darun damu, diabaikan sehingga nggak kena kisos, pembunuhnya nggak kena. Misalnya ada penjahat mau bunuh kamu duel menang, kamu nggak kena kisos karena ini muhad darun damu, diabaikan kehormatannya. Padahal dia muslim, apa? Muslim. Ini perlu.
Jadi ini mengaji ini agak jelimet tapi gampang. Kan kalau paham nggak paham selesai, jadi nggak baca selesai itu. Sehingga kalau nggak ada nasa mansuh, maka orang selalu berpikir pokoknya sementing ikut Nabi. Lah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar nggak tahu nasa mansuh, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan nggak mungkin. Ya kan, pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. Itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya, ya Allah, ya tersiap, masih balik lo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa nggak ngislamkan orang sebanyak itu? Nggak bisa kan? Makanya ini penting mengenali nasa mansuh. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas. Robila tadar itu pasot tuntas itu menghabisi itu hadis di periode Nabi siapa? Nuh. Syariat itu sudah nggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya. Jadi mengenali nasa mansuh itu penting sekali, karena kalau enggak Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain. Karena menfatwakan hubi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Yaitu tadi saya beri contoh era Nabi dulu, kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad nggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di Qur'annya apa? Wa inna hajjum minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma'a kalamullah summa ablihu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir gak boleh main dihabisin, mereka beri peluang untuk mengkaji kitabullah hatta yasma'a kalamullah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus summa ablihu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Babanya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya tahunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun, kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. Wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana, hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu, kata orang Eropa indah, kata sampean koyok anaknya kebo katanya udah jadi. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala, terus kamu tidak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, fi manah panyeruan roh. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah, tapi ngajinya Quran enggak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah, tapi ngajinya Quran enggak
Kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu, apa ya hafal Quran cara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansukh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja gak selesai nih sampai subuh aja gak selesai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu, apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'arifun an-nasa wal mansukh, kamu apa tahu nasa mansukh lah? Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu. Kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syariat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Baharudin. Saya sekarang hidup sampai 2019. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Nah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya, karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukmu ya di rumah ilatihi wujudan wajib. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja, karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang nggak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti anak dekan pinter mana? Kita tidak pernah tahu. Makanya ini kan ya sudah, kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam, kan selesai. Daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya di Haji Maimun Zubair itu punya bananya di Zubair. Itu cerita favoritnya ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Kiai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok itu, sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener, apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura kan, ini gak bener. Singkat cerita santri tadi gak kuat matur ke kiainya, Pak Yai, jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau petisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu.
Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial itu wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mudah. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat, saya bilang, saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah jelas 01 atau 02. Ya saya jawab itu, manusia itu makhluk yang paling gak jelas. Sekarang soleh suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya kan? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid, akhirnya su'ul. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya tidak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampai kapan ya. Kayak suami istri. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan berjalan. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet, kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti gak awet. Suatu saat pasti jelek, tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya. Jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan ini bukan urusan cocok ndak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasa mansuh itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi hal hadis syariah mu'abbadah amla, mansukha amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 0102 ya memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah. Untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai, ini sudah habis ini. Internal. Ini sudah selesai, ini sudah pas. Mohon Pak Amir. Wah. Ini sudah. Sampai mana tadi? Diteruskan apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter. Yang internal nabi apa antar nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan, khilaf 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji khilafnya. Karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi seperti ini. Begini. Makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhab Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru. Tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya. Masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan
mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan, rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Enggak, Jakarta itu mana Jakarta? Barat sana. Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur. Terus ketika madhab ke barat, kata sampean, wah itu padune kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak. Saya tidak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak itu. Ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Sayyidina Ali orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung. Agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal, kan orisinil langsung Allah yang bunuh. Jadi utaknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean ini kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, wis nak halal untalan kan selesai apa? Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi ya sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan itu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi itu meskipun ikut perang terus, gak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya, hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh Nabi itu terus kayak pendekar, kan susah juga punya Nabi kok. Habis perang saya Nabi tanya, Muhammad habis serang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Membunuh, meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang itu suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh. Kalau perang itu fair apa? Sampai mana tuh? Nabi Ibrahim ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis. Karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar. Karena Ka'bah juga kiblat sing a'taku. Lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Nah, sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng. Mergo roh kelirune Muhammad. Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum
bayyinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Lah barang orang Yahudi kehilangan ilmu, itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya Allah Subhanahu wa taala. Luang Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah, itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wah, itu goblok, orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, nasabnya Yahudi ya Pak. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni, atau Basim Asari pengikut Mbak Yeni, itu kan aneh. Wah, akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajatum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah ndak ilmiah? Karena orang Yahudi iftadohu, malu semua. Wah, semuanya Muhammad itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer. Ayat ha antum haula hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Jadi Islam, betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi, padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Ya semat kalah man, tapi tetap Islam. Tapi nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makam kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap Hebron, tempat di Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jari Israel yang Israel, bola menang tim. Jari Israel yang Israel, jari Palestina yang saya pernah ziarah ke sana di Hebron. Di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya, jadi nasa mansur itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akal. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa mansur. Nasa mansur itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi merovokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Unzuru ila Muhammadin tahayyara fi din yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansub dianggap satu bentuk kebingungan, gak kurang ajar. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansub itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufa minan nasi ma wallahum al-qiblatimul lati kanu alaiha. Kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasa mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati dan Nabi sholli ilal qiblatin, bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinil, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shadiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Unzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini yukhillu yawman wa yuharrimu. Ini penting sekali. Makanya nasa mansur itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu ini. Ini sudah saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas bawa ya, ini kertas saya bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya. Uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i, kalau kamu punya 2 budak, 2 pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, 2 pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Nah, seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Nah, yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya. Seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok?
Coba jawab. Atau ibu-ibu mbak-mbak ini senang mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali, tapi goblok nurut tapi ya kadang di sini kadang-kadang di sini. Nah, itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman jauhlah. Manusia itu banyak dolimnya. Dolim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dolim sekali dolim, kalau sering zalum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahili jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Ta'ala ikut wazan fa'ul semua. Ghafur, syakur. Atau diikutkan wazan fa'al. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan itu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan balaghah itu bisa fa'al, bisa fa'ul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah ngaji nahwu. Ya, tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau tidak mau. Makanya misalnya Allah tidak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak. Paham ya? Kulla khawanin banget khianate. Kalau khain khianat biasa, kalau khawan sering khianat. Lah manusia itu kata Allah apa? Zaluman. Wis banget dolime, banget bodoh. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini, manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata imam yang ngarang hikam, man itu kanat mahasinhu masawiyah, fakih fala takunu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya, gue itu hambur-hambur, disekno konco ngalono bojo. Mesti gitu. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya, kata temannya baik, senang silaturahim, tanyakan istrinya, oh meninggali wong. Jadi manusia pas baik saja ada buruknya, apalagi pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomah ya apik ya, tapi kadang-kadang nak keterusan itu ora istiqomah ngangkangi orang yo tidak punya kesempatan. Misalnya ada imam masjid imami terus sampai tua sampai mau mati, itu istiqomah apa tidak memberi peluang yang lain? Tidak jawab. Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuh, ada Pak On, ada beberapa yang sepuh. Kan terpaksa nggak sopan. Tapi sama yang nyuruh, berarti sama yang dosa. Kemarin-kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh. Ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit terdebat itu karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu dzalum dan apa jahil. Wa kanal insanu dzaluman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bohong. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla hadi sofroh fa inna tahtaha dhahaban. Coba bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika, oh disuruh buka itu karena ada emas toh. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak, ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan tuh hanya bilang gini tok, ikla hadis sofroh, batu itu angkat. Yang nurut yang goblok permanen tadi kan langsung angkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat? Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah gitu. Wah ada bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh agak. Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya dua murid pinter, di rakyat pinter, presiden ya susah mesti demo. Goblok ya susah di sini uang. Ini kan nggak ada pilihan. Memang manusia itu nggak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di fikih ini saya kembali lagi ke fikih. Pertanyaannya secara fikih begini. Misalnya iddah. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal. Supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul ansab. Oke, berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro'ati rohmi.
Jadi misalnya Zaid menceraikan istrinya Sri dalam keadaan masih bisa haid, iddahnya 3 kali masa suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Lalu karena secara teori medis kalau haid berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau haidnya terulang-ulang sampai 3 kali pasti tidak hamil. Sehingga kalau nanti dinikahi orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaud tsani atau zaud kedua. Berarti alasan iddah li bara'atir rahmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah sekarang sudah baru 1 bulan suaminya di Malaysia nggak pernah ngumpuli, dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran, pokoknya tetap iddah 3 kali masa suci, 3 kali masa suci atau masa haid. Itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih, Gus. Meskipun terbukti bersih, kata Allah harus iddah 3 bulan atau berapa? Kira-kira 3 bulan, 4 bulan ya tetap harus iddah. Kowe milih mana? Sok pinter, Gusti. Berhubung ini, pangeran buat terang gitu. Berhubung. Jadi Tuhan apa Pak Wari? Berhubung Gusti. Ini jelas steril dari sperma zaud awal. Nggak usah iddah Gusti. Sama aja kamu disuruh majikan kamu ikhla hadis safra. Berhubung nggak ada apa-apa, nggak usah ya. Kira-kira mangkel nonda budak yang seperti itu. Mangkel. Maka dibutuhkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik. Pernah bilang tuh gini. Aksaru ahlil jannah al-bulu. Aki-aki penduduk swarga itu al-bulu. Wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini. Bukan goblok betulan maksudnya. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter. Tapi pinternya dibuang. Pura-pura goblok demi samina. Nah, jadi saya misalnya kok pinter. Pinter dan goblok tadi. Sekaligus. Pinter dan goblok. Ya bah, ikla hadis sohra fa inna tahta hadapan. Tak angkat karena saya tahu di bawah ada emas. Tapi di hati saya sajane ya mergo perintah. Suatu saat kalau disuruh Allah ikla hadis sohra, perintah ya tak angkat ya sudah. Jadi ya pinter ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya itu adalah li bara'atir rahmi. Tapi hikmahnya jadi kawula adalah nurut perintah Allah, cek tahu alasannya maupun tidak. Nah, di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi. Ya, bahwa kita ini kawula roh tetap loyal. Makanya tadi pagi saya cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kayak apa cerdas? Tapi tetap ubudi ya. Yaitu Rasulullah SAW sering dibully orang kafir. Muhammad itu gaya-gaya nantok. Wong ora oleh nyembah berhala, ora oleh nyembah watu, sebelum dia nyembah Hajar Aswad. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium Hajar Aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh, kamu sujud dari jauh kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu, tiap nyium Hajar Aswad itu komentar gedumel. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Aku roh nak watu ramadoroti ramanfaati. Kalau saja saya tidak melihat Nabi minum kamu, saya tidak sudi minum kamu. Jadi tidak berdoa doa mustajab itu tidak gerutu. Karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa di depan Hajar Aswad nanti dikira sirik karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium nyulayani sunnah Rasul yaitu nyium Hajar wis tengah-tengah nyium sambil gerutu itu sudah kompromi. Ya nyium tapi gerutu. Kayak apa? Makanya ya cerdas tapi ya goblok tadi ya cerdas. Itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah langit. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil jannah al-bulbu. Aki-aki penduduk swarga itu orang bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan. Dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubudiyah. Nah, untuk menutup sesi ini terakhir betul saat tutup slide ini selesai. Untuk menutup itu bukti begini, perang Badar itu perang yang nggak mungkin dimenangkan umat Islam karena orang kafir itu 1000 dengan pasukan full dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun kedua Hijriah itu pasukannya hanya 313. Itu pun pedang itu untuk orang 5 itu hanya ada pedang 1. Jadi kalau mau dibaca orang sih kamu nilai pedangnya aku. Itu kan nggak kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah mesti. Tapi Nabi tetap bilang, saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Yaitu perang Badar. Kata para sahabat, ya Rasulullah ini gak masuk akal. Sudah gak usah perang, ini gak masuk akal. Mau store nyawa. Sudah gitu dadaan, gak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi
Nabi tetap berangkat. La akhrujanna walau wahdi. Nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun sendiri. Setelah Nabi berangkat sekian meter, sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah kamu kok ikut? Ya ikut saja. Kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya nggak ada periode sebaik periode sahabat. Tapi yang gerutunya jalan. Karena gerutu ini bawaan ilmiah. Makanya kita loyal sama presiden. Tapi yang nggak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabat yang kadang. Gerutunya jalan. Tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang. Bawaan akal karena nggak masuk akal ya gerutu. Dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan dianggap nggak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Peristiwa Badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun, enggak senang sebetulnya. Karena enggak masuk akal. Ya geremeng tapi ya derek. Yujadilunaka fil haqq, mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wong perang kawan kalau jenengan lakoni alasane nopo? Lah kok melok? Ya saya harus ikut jenengan Nabi. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau, kalau gak masuk akal gak mau melakukan. Coba misalnya istri kamu belajarnya dikurangi. Anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu. Gak mau. Padahal petualangan itu hal yang indah. Petualangan itu kan hal yang indah, kan gak mau. Oh ngirit alasan. Tapi lucunya kalau dijak camping bermiskin-miskin di hutan mau. Karena karpe dewe, tapi tak suami yang ngongkon. Ayolah seminggu ini kita model miskin, anggap aja petualangan masa lalu. Enggak mau. Karena pinter, apa? Coba kalau bodoh. Ya ngono ya apa-apa Mas. Tapi resiko anak bodoh, pas kamu sakit ya dibiarin. Karena dia melihat sakit kan biasa, namanya manusia. Makanya ini pilihannya susah, hidup itu masih susah makanya ini. Jadi uniknya Quran gitu. Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya saya tahu kamu tidak suka perang. Allah yang ngakui bahwa enggak apa-apa. Tapi ketidaksenangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kamu muamalah secara baik. Kata Allah fa in karihtumuhunna fasa antat produksi awet alamu fi khairam. Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang nggak suka dari istri. Juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu tidak suka watak kamu, juga nggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah nggak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka loyal, justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyalitas. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu ya al-hukmu ya duru ma'ilati wujudan wa adalan. Tapi juga ada ubudiyah, bahwa agama ini milik Allah. Maka sami'na wa ata'na. Karena begini logikanya, saya ulang lagi masalah batu. Iqla hadis sokhro fa inna tahta hadaban. Terus saya angkat, pembantu saya ngangkat. Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa atas nama nurut? Menurut, karena emas itu juga penemuan saya, milik saya. Ngangkat batu yang nggak ada emasnya juga atas nama nurut. Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya itu tentang nurut dan tidak nurut. Saya kan tidak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas. Itu kan tidak sesuatu yang menguntungkan saya. Nah Allah juga gitu. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, berstatuslah sebagai hamba baru wadkhuli jannah. Nah kalau kamu berstatus hamba ya harus baik, gak usah kalian bantah. Coba kalau kamu rasional, ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti? Engkau kan bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki
radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah berstatus sebagai hamba saya. Khasnya hamba tadi ya cerdas karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ubudiyah. Ya benar aku. Lah mulane Allah dawuh fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmate Allah ben dadi wong bejo. Kowe kena eling dosa tok, ngruntuhno semangatem bela izzatil Islam wal muslimin. Mulane dawuh Imam Abdul Hasan Asyadili, kowe panut madzhab kula niku toreko kula Syadiliyah, bapak kula Syadiliyah. Meskipun kula nggih Naksabandi mriyen kula dijenengno Bahauddin mriki. Bapak kepengin kula niku untuk barokah Bahauddin Naksabandi. Tapi bapak kula toreko Syadiliyah. Dawe Imam Abdul Hasan As-Sadili sampean delok tenggene hikam. Nak teng kitab kula nomor 15. 13 nomor 15 juz kali. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iku dawe Abdul Hasan As-Sadili, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngono iku akal-akalane setan. Mereka juga geman nyentah anak ora kok. Wah anak jajan 1000 entek 2000 entek 10.000 entek. Wah anak jajan terus ngene. Terus iku jam piro? Misalnya anak jajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko bar sekolah jam 1, peturu jam 9, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 24 jam kan 24 jam gak jajan. Terus saya neng di aja. Gue betul nanti kalau nyentak anak. Bocah amin jajan. Betul nanti kalau di pangeran takoi 24 jam kalau 3 jam kok terus neng di. Mau anak gue nak iso ya subuh ke jamaah. Bar maghrib yo ngaji. Bocah gue sering tak eleng. Terus bocah mbok longgar mari sok ben Natal. Longgar apaan? Mampunya menjajan terus. Terusnya pirang jam. Mau yo kita ayo subuh ya sekolah ini jual kelas mulai jam 7 sampai jam 12 sampai